Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Janji Tuhan Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, gereja menarik perhatian kita pada janji Tuhan Yesus bahwa dia memang harus kembali kepada Bapanya. Dia pergi untuk menyediakan tempat untuk para muridnya yang mau percaya kepada Allah dan percaya juga kepadanya. Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapa. Kita menyebutnya surga. Tuhan Yesus berkata, "Di tempat aku berada, kamu pun harus berada di situ." Tidak lama lagi kita akan merayakan hari raya Tuhan Yesus diangkat ke surga. Namun, ingin mengingatkan kepada para muridnya bahwa kepergiannya adalah untuk menyambut saat mereka juga akan bersekutu dengan dirinya. Bacaan ini kerap kali digunakan dalam perayaan Sabda untuk mengenang saudara-saudara kita yang telah meninggalkan, suatu bentuk penghiburan dan penegasan bahwa mereka yang telah meninggal dan percaya kepada Yesus akan beristirahat dalam damai Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan mau agar kita percaya kepada Bapa yang telah mengutus dia ke dalam dunia, kepada Bapa yang mendengarkan dia semasa hidupnya di dunia, kepada Bapa yang telah mendengarkan permohonannya sehingga ia dibangkitkan Allah hari ketiga menurut kitab suci. Sebagai gantinya, Tuhan menjanjikan kebahagiaan kekal dan bersekutu dengannya dalam rumah Bapanya. Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan abadi kepada siapapun yang percaya kepada dirinya. Janji itu diperuntukkan juga untuk saya dan Anda. Berbahagialah kita yang sekarang ini telah memutuskan untuk menjadi orang Kristen yang baik dan percaya akan dia sebagai juru selamat dunia. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak pergi kepada Bapa begitu saja. Dia tidak menjadikan para pengikutnya seperti yatim piatu. Namun, dia juga menjanjikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan dia untuk menyertai para muridnya sampai akhir zaman. Tuhan Yesus tetap mendampingi para muridnya oleh Roh Kudus yang akan turun atas mereka kelak setelah dia diangkat ke surga. Saudara-saudari terkasih, apa pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus sebenarnya? Dia memang sudah disalibkan dan mati, namun dia bangkit agar mereka tidak tercerai-berai. Dia mengumpulkan mereka yang nyaris putus asa itu di Galilea,
sebagaimana yang dipesankan kepada Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain pada hari Minggu pagi-pagi benar. Dia menampakkan diri kepada 2 orang murid yang sedang menuju ke Emmaus. Ia juga menyatakan kepada murid-murid yang hilang imannya, juga secara khusus kepada Thomas. Tujuannya hanya satu, membangkitkan iman mereka kepada Yesus yang mereka ikuti dan telah mengajarkan kebenaran yang sejati. Untuk membuat mereka percaya tidaklah mudah, meskipun kitab suci sudah menjelaskan tentang kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Bahkan Thomas secara terang-terangan minta bukti. Kalau tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak mau percaya. Untuk 1 orang yang ngeyel ini, Tuhan Yesus menyatakan dirinya yang sudah bangkit, agar orang ini mau percaya. Hari ini, permintaan yang sama dikehendaki Yesus kepada para muridnya. Percayalah kepada Bapa yang telah mengutus aku, dan percayalah kepadaku yang sudah bangkit untuk kamu. Saudara-saudari terkasih, iman kepada Yesus yang bangkit ini adalah hal mendasar dan penting untuk menanggapi janji Tuhan Yesus hari ini. Sebab jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu dan percumalah pewartaan kami. Kata Santo Paulus, Paskah atau kebangkitan Yesus merupakan pusat iman kita, bukan Natal. Sekalipun Natal terasa lebih meriah dirayakan setiap tahunnya, namun Paskah merupakan puncak dari iman kekristenan kita. Tanpa Paskah kebangkitan, Natal tidak memiliki arti apa-apa. Semua yang ditulis oleh para pengarang Injil suci dituliskan dalam terang Paskah. Spirit Paskah kebangkitan Tuhan Yesus menjadi inspirasi bagi para penginjil untuk menyampaikan tugas perutusan dan pewartaan mereka. Sang bangkit itu menyatakan agar mereka percaya kepada Bapa dan kepadanya. Thomas si peragu itu bertanya, "Bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Inilah yang harus kita dengar dan imani. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Dia kita bisa sampai kepada Bapa. Filipus bingung dan bertanya, "Bapa itu macam mana?" Inilah yang harus kita dengar dan imani. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Iman yang benar kepada Yesuslah yang memungkinkan kita dapat memahami cintanya yang tak berkesudahan. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sebab Ia tidak saja mati seperti manusia, tetapi Dia bangkit kembali. Tidak hanya sampai di situ, Dia minta kita percaya kepadanya agar kita berbahagia bersamanya di rumah Bapaknya. Apakah aku ragu akan janji Tuhan Yesus yang ingin kita bahagia bersamanya? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, begitu besar cintamu dan kasih Yesus kepada kami.
Yesus menjanjikan untuk hidup abadi bersamamu di rumahmu. Tambahkanlah dan kuatkanlah iman kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.